Abi kembali mengambil buku yang sempat ia lempar ke lantai tadi, lalu duduk di sofa sambil menunggu Rea menyelesaikan obrolannya dengan Noah dan Novi di ruang tamu. Ia mencoba untuk bersabar dan tetap tenang, namun kesal yang semakin mendalam tak dapat dihilangkan. Rasa cemburunya kepada Noah kian memuncak, terlintas niat di benaknya untuk bergabung dalam obrolan itu. Tapi ia sadar, mengendalikan ekspresi dingin yang seolah ingin menghabisi Noah pria yang mengaku teman SMA Rea, tentu sulit dilakoni. Mereka lama sekali mengobrolnya. Ini sudah hampir 1 jam dan mereka belum selesai juga. Apa saja yang mereka bicarakan? Gumam Abi kesal. Tangannya terus bergerak membuka lembar demi lembar buku, meski pikirannya tidak benar-benar tertuju pada kata-kata yang ada di dalam buku bacaannya. Abi semakin penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Apa yang sedang mereka bicarakan sampai lupa waktu seperti ini. Semoga saja ini hanya pertemuan yang tidak akan berulang, batinnya dengan penuh kekesalan. Tak lama kemudian, Abi kembali meletakkan buku bacaannya di atas meja dan berdiri dari tempat duduknya. Ia mengambil langkah menuju pintu kamar. Pikirannya mulai dibayangi rasa penasaran yang membara, ingin mendengar lebih jelas obrolan istrinya dengan Noah dan Novi. Dengan perlahan, ia menempelkan telinganya ke pintu, berusaha menyimak lebih jauh. Namun, di luar dugaan, Abi tidak lagi mendengar tawa riang Rea dan Novi yang sebelumnya terdengar jelas. Pasti mereka bicara sesuatu yang sangat rahasia, gumam Abi dalam hati. Ia yang dikenal tak pernah peduli dengan urusan orang lain dan cuek terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, kini justru tergoda untuk menjadi lebih ingin tahu. Di balik pintu itu, seolah ada sebuah misteri yang membuat Abi tergoda untuk mencari tahu. Kenapa rasanya aku tidak bisa menerima ketika mereka bicara di luar jangkauan pendengaranku? Apa yang mereka bahas sampai aku tidak boleh mengetahuinya? Aku merasa ada yang tersembunyi di balik suara tawa mereka, desa Abi dalam hati, gelisah akan apa yang telah ia dengar dan belum ia temukan. Tak terduga, pintu mendadak terbuka ke samping kanan. Abi yang sebelumnya menempelkan telinga di pintu kamar sambil berusaha mendengar percakapan antara Rea dan Noah, tak sengaja terdorong keluar hingga jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tengkurap. Rea yang baru saja membuka pintu kamarnya dengan cara menggeser ke samping, terkejut melihat suaminya tergeletak di lantai. Ia segera mendekati Abi sambil memanggil namanya dengan nada khawatir, "Mas Abi." Namun, seketika Abi menaikkan tangannya, memberikan isyarat pada Rea agar tidak membantunya berdiri. Abi merasa sangat malu dan terpukul karena tak hanya ketahuan menguping, tapi juga harus jatuh seperti itu di depan istrinya. Di pikirannya, Abi merasa bodoh dan salah besar. Terlebih lagi, ia tidak mendengar suara langkah kaki Rea. Apa sih yang aku pikirkan sampai aku tidak dengar apapun saat dia datang? Benar-benar sangat memalukan, batin Abi kesal pada dirinya sendiri yang tidak menyadari kedatangan Rea. Begitu bisa berdiri, Abi merapikan pakaian seolah mencoba menampilkan sikap santai agar mengalihkan perhatian dari kejadian memalukan tadi. Rea masih menunjukkan kekhawatirannya, "Kamu baik-baik saja kan, Mas?" Abi yang masih merasa malu dan belum bisa meladeni istrinya, beralih mengambil ponsel di sakunya dan segera menghubungi Halim, asistennya. "Halim, pintu kamarku rusak. Cepat kau bawa tukang untuk memperbaikinya. Aku sampai jatuh karena pintu sialan itu." Meski sebenarnya Abi tahu bahwa ia yang salah dan tidak adanya kerusakan pada pintu, namun ia mencoba mencari alasan untuk menyembunyikan rasa malu dan menjaga harga dirinya di hadapan istrinya. Rea mencoba untuk mempercayai kata-kata suaminya tentang kerusakan pintu kamarnya. Ia pun memeriksanya, menggoyang-goyangkan pintu dan menutup serta membuka pintu kamar, namun ia tak menemukan adanya masalah. "Apanya yang rusak, Mas?" tanya Rea penasaran. "Gampang dibuka orang. Padahal sudah aku kunci. Bahaya kalau dibiarkan."
Nanti kalau kamu ganti baju di dalam, terus ada orang masuk bagaimana? Itu harus diperbaiki lagi, jawab Abi. Rea merasa bingung, karena menurutnya, pintu kamarnya memang tak rusak. Namun, ia tetap percaya pada suaminya, karena ia tahu bahwa Abi selalu serius dan dingin dalam bersikap. Abi tidak mungkin sedang bermain-main dengannya atau berbohong. Rea pun merasa bersalah pada Abi karena gara-gara dirinya Abi jatuh. Harusnya ia mengetuk pintu kamar dulu agar tidak terjadi hal yang membuat suaminya jatuh ke lantai. Rasa bersalahnya semakin bertambah saat matanya menangkap pandangan dahi Abi yang memerah akibat terjatuh dan terbentur di lantai. Ia merasa perlu segera bertindak, khawatir akan kesakitan yang dialami suaminya. Rea mendekati Abi, sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi suaminya. Ia berkata dengan suara gemetar, "Ya Allah, dahi kamu merah mas. Pasti sakit ya?" Abi menyentuh dahinya, mencoba merasakan sakit yang mungkin ada di sana, tapi ia merasa itu tidak terlalu sakit sehingga ia harus meringis. "Ini tidak apa-apa," ucap Abi pelan, sambil mengusap dahinya seolah meredakan rasa sakit yang ia rasakan. "Apanya yang tidak apa-apa? Itu merah kok. Pasti sakit. Ayo sini, aku kompres biar sakitnya hilang," kata Rea dengan nada cemas. Hatinya merasa panik, ia tidak ingin suaminya merasa sakit dan menderita. Di dalam hati, Abi sebenarnya merasa bahwa sakit di dahinya tidaklah parah. Namun, melihat kekhawatiran Rea yang sangat ingin mengobati luka itu membuatnya merasa terharu. Akhirnya, dengan rasa kasihan pada istrinya, Abi menurut saja ketika Rea menariknya masuk ke dalam kamar untuk mengobati lukanya. Rea segera menuju laci meja kecil di samping tempat tidur, mengambil kotak obat dan sebuah kain kompres. Dengan perlahan, ia mendekati Abi yang duduk terpaku di sofa, matanya tidak lepas dari sosok Rea yang kini tengah fokus pada tugasnya. Dahi Abi yang semula memerah, kini perlahan mulai terasa lebih nyaman berkat sentuhan lembut kain kompres yang ditekan Rea ke kulitnya. Sementara Rea sibuk dengan kompres, Abi, pria yang biasanya dingin dan jarang menunjukkan emosi, kini tersenyum tipis. Sorot matanya lembut, menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam karena memiliki istri yang begitu perhatian. Di tengah rasa sakit yang mengganggu, satu-satunya yang ia rasakan adalah kehangatan yang mengalir dari tindakan Rea, menghapus sejenak semua ketidaknyamanan yang ada. Matanya tidak pernah lepas. Tatapan matanya yang lembut, terus menatap wajah Rea sampai turun ke bibir merah muda istrinya yang entah kenapa tiba-tiba terlihat seksi di matanya. Abi sampai menelan ludahnya sendiri karena ketertarikannya pada bibir itu. Tak hanya itu, ia tiba-tiba menjadi gugup. Rea yang tadinya fokus hanya melihat dahi Abi, kini matanya turun menatap wajah Abi dan ia tersenyum kecil. "Masih sakit?" tanya Rea dengan suara lembut, menanyakan keadaan suaminya sambil terus mengompres dahi Abi. "Tidak, aku merasa lebih baik," jawab Abi, suaranya rendah namun penuh dengan kehangatan. "Alhamdulillah kalau udah baik." Rea tersenyum senang melihat dahi Abi sudah jauh lebih baik tapi ia tetap merasa bersalah pada suaminya. "Aku minta maaf ya mas. Harusnya aku tidak perlu minta maaf. Itu bukan salahmu." Abi tidak mau Rea terus merasa bersalah padanya hanya karena masalah kecil seperti itu hingga ia memotong ucapan Rea. Rea mengangguk sembari tersenyum. "Bagaimana dengan temanmu? Mereka sudah pulang?" tanya Abi penasaran dengan Noah dan teman wanitanya. "Sudah pulang," jawab Rea sembari merapikan kembali kotak obatnya. "Kamu baru kenal sama perempuan yang temanmu bawa kemari tapi sudah tertawa keras begitu. Apa kamu memang seperti itu? Mudah akrab sama orang yang baru kamu kenal?" tanya Abi yang kembali berwajah dingin, keningnya mengerut melihat Rea. "Astagfirullah. Mas Abi tidak dengar, waktu aku kenalin Mas Abi sama Novi.
Aku bilang, dia Novi teman kantorku. Dia itu karyawannya Mas Abi yang selalu sama aku di kantor. Tiap makan siang, aku selalu sama dia. Orang yang pernah aku traktir makan sampai nolak ajakan Mas Abi, ya dia, teman kantorku yang selama ini selalu bantu tiap aku dapat kesulitan di kantor. Oh, jadi teman yang kau ceritakan, dia. Kali ini, Abi mendengar semuanya dengan jelas. Tentang temannya Rea yang bernama Novi, sudah tertanam di otaknya. Rea mengangguk serius. Terus, kenapa dia bisa datang sama si dokter itu? Tanya Abi yang masih penasaran dengan mereka berdua. Novi itu, ternyata sepupunya Dokter Noah. Aku juga baru tahu tadi. Ternyata dunia memang kecil ya, sampai teman kantorku yang baru kenal beberapa hari, ternyata sepupunya Kak Noah. Tatapan mata Abi tiba-tiba tajam ketika mendengar Rea lagi-lagi memanggil Noah dengan sebutan, Kak. Rea yang menyadari tatapan suaminya, dengan cepat mengubahnya, maksudku Dokter Noah. Abi tidak mengatakan apapun. Ia malah memalingkan wajahnya ke arah lain. Rea merasa canggung melihat Abi tiba-tiba berubah lagi. Dia ini kenapa sih? Sedikit berubah. Tadi tersenyum, sekarang malah bad mood lagi, batin Rea. Akhir-akhir, aku selalu mendapatkan hal tidak terduga. Kayak tadi, kedatangan tamu yang ternyata teman kantorku dan ternyata kenal sama Dokter Noah. Jangan-jangan Bisaida itu ibu kandungku Mas. Rea menyadari bahwa suasananya canggung hingga ia melontarkan candaan hanya untuk mencairkan suasana canggungnya di sana. Namun ucapan Rea malah membuat Abi heran sampai Abi menatap Rea dengan kening mengerut. Bicaramu terlalu mengada-ngada. Kalau Bisaida ibu kandungmu, aku dan kamu tidak akan bisa menjadi suami istri. Memang kenapa dengan Bisaida? Tanya Rea penasaran. Karena Bisaida bukan hanya pengurus rumah ini tapi dia pengasuhku sekaligus wanita yang menyusuiku. Itulah kenapa Bisaida selalu ada di rumah ini. Rea terkejut. Matanya sampai membulat melihat suaminya. Ia tidak menyangka jika Bisaida ternyata pengasuh Abi sewaktu kecil. Pantas saja, Bisaida tahu tentang rumah ini dan tentang Abi. Abi juga terlihat menghormati Bisaida. Ia benar-benar tidak menyadarinya karena selama ini, Bisaida selalu memanggil Abi dengan sebutan Tuan. Maaf Mas. Tadi, aku cuma bercanda. Kalau aku tahu, aku tidak akan bilang seperti itu, ucap Rea dengan raut wajahnya yang merasa bersalah. Tidak apa-apa. Aku yang salah karena tidak mengatakannya padamu. Dulu, ibu sulit hamil. Apalagi, beliau disibukkan dengan posisinya sebagai pemimpin perusahaan sampai melakukan segala cara untuk memiliki seorang anak. Abi tiba-tiba menceritakan tentang ibunya hingga membuat Rea tertarik untuk mendengarnya. Rea pun duduk di samping Abi sembari terus menatap suaminya yang sedang bicara. Salah satu hal yang ibu lakukan untuk mendapatkan anak adalah melakukan program bayi tabung sampai Julia lahir. Setahun Julia lahir, ibu melakukan program bayi tabung lagi tapi sayangnya tidak berhasil. Ibu sampai berhenti dari posisinya dan memberikan posisi itu pada almarhum ayah lalu fokus untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Tapi dokter malah bilang, kalau di usianya yang sudah tidak muda lagi, akan sulit baginya untuk hamil lagi. Ibu yang putus asa, terus berdoa dan ikhtiar setiap hari sampai Allah memberikannya kesempatan hamil lagi di usianya yang terbilang tua untuk hamil lagi. Katanya beliau merasa bersyukur dan ingin memberikan semua yang pernah beliau berikan pada Julia tapi sayangnya, ibu tidak bisa memberikan ASI pada anak keduanya, dan kebetulan Bisaida baru kehilangan anaknya yang baru lahir. Ibu membawanya dan menjadikan Bisaida sebagai pengasuhku. Semua yang dikatakan Abi adalah cerita yang ia dengar dari Bisaida dan ibu kandungnya sendiri. Rea yang mendengarnya merasa tersentuh,
dan ia merasa bahwa Abi seolah menganggapnya orang penting sampai menceritakan hal yang harusnya hanya diketahui oleh orang terdekat saja. Abi yang puas menceritakan tentang cerita kelahirannya, menoleh melihat Rea. "Apa kau ingin bertemu dengan ibu kandungmu?" tanya Abi pada Rea. Tiba-tiba saja, Abi mengungkit tentang ibu kandungnya. Itu membuat Rea sedikit kaget dan juga penasaran. "Kenapa Mas Abi tiba-tiba tanya tentang ibuku?" "Karena tadi kamu membahasnya. Dan sebelumnya, kamu juga membahas tentang ibumu, makanya aku berpikir, mungkin kamu ingin bertemu dengannya." "Sebenarnya, aku memang ingin bertemu dengan ibu. Sejak kecil sampai sekarang, aku tidak tahu dia di mana. Aku juga lupa dengan wajahnya. Tapi kata ibu panti waktu aku habis kecelakaan, ibu akan datang menjemputku. Aku menunggunya datang. Aku juga menunggu ayah datang waktu itu karena sudah berjanji akan datang menjemputku, tapi yang datang menjemputku malah papa dan mama. Kata mereka, ibu ataupun ayah tidak akan pernah menjemputku karena tidak menginginkanku lagi. Makanya aku ikut bersama dengan mereka. Kalau kau memang ingin bertemu dengannya, aku akan membantumu mencarinya," ucap Abi serius. Rea senang mendengar Abi ingin membantunya mencari ibu kandungnya. Matanya sampai berbinar-binar bahagia. "Benar, Mas Abi mau bantu cari ibu." Abi mengangguk tersenyum. Rea semakin senang hingga tanpa sadar ia melingkarkan kedua tangannya di leher Abi, memeluk Abi dengan semangat. "Makasih Mas Abi." Abi terkejut dengan tindakan Rea, tapi ia senang dipeluk oleh Rea, dan tanpa sadar senyuman muncul di wajahnya. Perlahan, ia menggerakkan kedua tangannya untuk membalas pelukan Rea, tapi karena canggung, ia hanya mengusap punggung Rea dan menepuk-nepuk lembut punggung istrinya dengan kedua tangannya.